sin omega T. Apa itu sin omega? Artinya getaran itu sendiri mengandung sebuah frekuensi, ya. Jadi frekuensi luar, ya. Sedangkan untuk progesi di dalam struktur bangun kita adalah frekuensi natural atau frekuensi alami. Nah, atau kita kenal dengan omega. Omega adalah sama dengan akar K per M, di mana K itu adalah kekakuan, M itu adalah massa. Ya, ada dua komponen yang mempengaruhi daripada natural frekuensi. Tapi di dalam dia punya getaran yang dipaksakan, artinya ada penol, ada beban, ya, beban, ya, sin omega T. Nah, sin omega T ini, omeganya dia mengandung frekuensi atau getaran harmonik yang terjadi pada struktur, ya. Nah, seperti ada dilihat, ada persamaan geraknya, ya, yang ada, ya, di sini di dalam kesamaan C817 M Y double aksen ditambah C aksen ditambah K dikali Y sama dengan P0 dikali sin omega T, ya. Di sini ada tadi Bapak bilang untuk beban lateralnya tidak sama dengan 0, ya. Ada beban dipaksakan P0 dikali sin omega T. Di sini kalau kita bisa lihat, ya, untuk penyelesaian umum persamaan diferensial homogen di atas, ya, pada C814 tadi, ya. Di atas ini adalah rumus yang tadi, ya, rumus untuk apa getaran pada beban lateral yang dipaksakan, ya, ada omega D, ya. Omega D-nya ini kalau dia itu getaran bebas kan di sini ada omega dikali T aja ditambah B sin omega dikali T. Tapi kalau yang beban yang dipaksakan dia ada D, ya, omega D. Nah, omega D ini adalah sama dengan omega dikali akar 1 dikurang epsilon kuadrat, ya. Ini bisa ada dilihat, ya, bagaimana persamaan ini muncul pada tadi, ya, halaman 23, ya. Nah, terus ada nilai C sama dengan epsilon 2M dikali omega. Ya, di mana ini adalah nilai apa epsilon adalah koefisien redaman, rasio redaman, ya, sama dengan C ber C kritikal, ya, terus dikali dengan ini, ya, ini adalah massa dikali dengan omega natural frekuensi, ya. Nah, nanti ada bisa lihat pada eh, lebih lanjut, ya, untuk persamaan ini di halaman 24. Maka di sini kita punya persamaan umumnya, ya, untuk getaran yang dipaksakan, ya, E pangkat negatif epsilon omega T, ya, dengan dikali dengan A cos omega D dikali T ditambah B cos omega D. Itu, ya. Nah, oke, kita tunggu dulu, ya, sebentar, ya, 5 menit, ya, ada azan. Tunggu bentar, ya, deh.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya dari persamaan gerak di atas ya kita bisa dapatkan tadi I T ya C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T ya. Nah, dari ini adalah persamaan gerak yang ada di eh, persamaan A. Jadi di sini ada P0 E pangkat omega dikali T ya. Di sini ada EI omega T ini ya sama dengan cos omega T ditambah I sin omega T ya sebetulnya. Ya sama ya. Sebetulnya bisa juga kita lihat ya, kita asumsikan hanya komponen yang mengandung bilangan imajiner ya. Di sini di mana P0 sin omega T. Nah, jadi kita bisa selesaikan secara khusus ya. Kita bisa tulis ya di dalam yang kita turunkan IT-nya sama dengan rho dikali E pangkat I omega T amplitude. Ya di sini nanti kita turunkan Y aksen, Y double aksen. Terus nanti kita masukkan ke dalam persamaan gerak yang ada di A ya. Dari yang kita dapatkan dari turunannya. Maka kita akan punya persamaan ya di sini ya. Negatif massa ya M rho omega kuadrat dikali E pangkat I omega T ya. Ditambah C kita kali K-nya ya, rho I omega ini aksen ya, I dikali omega T ya, ditambah K dikali Y, Y-nya adalah rho dikali E dikali I omega T, sama dengan P0 I omega T ya. Ini kalau kita keluarkan nilai I omega T-nya, kita akan dapatkan nilai negatif M rho dikali omega kuadrat ditambah C rho I omega ditambah K rho sama dengan P0. Maka kita keluarkan nilai rohnya atau amplitudenya itu sama dengan P0 akar K dikurang M omega kuadrat ditambah I C omega ya, di mana di sini kita akan dapatkan dalam persamaannya ya persamaan ya kita masukkan ke dalam persamaan B tadi ya, nilai rohnya itu sama dengan ini adalah roh dikali E pangkat I omega T ya. Di sini kita dapatkan nilai YT-nya ya, YT-nya ya, YT-nya ya di pangkat ini ya. Ini adalah rumusnya. Kita akan dapatkan bentuk daripada simpangannya ya, simpangan yang terjadi akibat daripada di eh, beban lateral tadi ya, yang bebannya dipaksakan tadi ya. Di sini kita dapatkan tang theta sama dengan AC dikali omega per K dikurang M omega kuadrat ya. Di sini kita akan lihat YT-nya kita masukkan nilai eh, tang tetanya ya. Tang tetanya maka kita dapatkan P0 sin omega T dikurang theta ya, kurang theta per K akar ya, K dikurang M omega kuadrat pangkat 2 ditambah C dikali omega kuadrat. Nah ini adalah daripada simpangan ya yang terjadi akibat daripada beban lateral ya. Di sini kita bisa katakan bahwa Y-nya itu adalah P0 per ya kita buang ya untuk sinnya sin theta omega ya. Artinya di sini IT sama dengan ada steady state motion ya. Di sini Y-nya ini adalah steady state motion baru sin omega T dikurang theta. Nah, steady state motion kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan P0 per akar K dikurang M omega kuadrat ditambah akar kuadrat ditambah C omega kuadrat. Ini steady state motion ya pada beban yang dipaksakan ya, yang tadi ya, getar yang dipaksakan tadi.
ya, berbeda dengan steady state motion dengan tanpa redaman juga ada. Artinya akibat daripada getaran dipaksakan, maka akan berlaku state of motion yang tadi ada dipengaruhi oleh frekuensi atau omega ini. Ya, ini ada tangan tetanya, ini adalah C dikali omega dibagi K dikurang massa dikali omega kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan simpangan, yaitu tadi steady state motion tadi, kita kalikan sin omega T dikurang theta. Dibagi ini adalah tangen theta, kalau kita masukkan ya, ada persamaan di atas tadi, 2 epsilon dikali R per 1 dikurang R pangkat 2. Maka kita bisa ubah ke dalam, masukkan ke dalam rumus ya, untuk nilai IR-nya ya, IR. Kita ganti ke dalam rasio ya, bentuk rasio tambah DMC ya. Di ini ada rasio nilai R-nya ya, rasio frekuensi ya, rasio frekuensi. Maka kita dapatkan di sini akar 1 dikurang R pangkat 2 kuadrat ditambah 2 epsilon dikali R pangkat 2 ya. Epsilon ini adalah rasio daripada redaman ya. Sedangkan R ini adalah rasio frekuensi. Apa itu rumus R? R itu sama dengan omega besar frekuensi luar ditambah dengan frekuensi alami atau natural frekuensi ya, dibagi dengan natural frekuensi, yaitu R sama dengan omega dibagi dengan omega kecil ya. Ini ada IST, ini lendutan statik pegas ya, di mana V0 ya bekerja tadi dengan kekakuan K. Di sini ada excellent, ini adalah rasio redaman, C per C critical, R ini adalah rasio frekuensi, omega dibagi omega besar bagi omega kecil. Maka kita akan dapatkan persamaan geraknya ya. Ini persamaan geraknya yang kita akan dapatkan nilainya ya, ditambah IST tadi ya. IST adalah tadi state of steady of motion tadi ya. Nah, ini nanti kita akan carikan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi awal ya. Jadi ada batasannya ya, untuk nilai A dan B-nya ya. Terus nanti kita akan lihat ada permulaan kondisi apa awalnya. Dan nanti kita akan dapatkan di sini dynamic loop factor atau faktor magnifikasi dinamis. Ya, biasa kita nilai D, yaitu perbandingan antara amplitude dalam keadaan steady dengan lendutan atau steady IST ya. Jadi Y per IST kan itu ya. Di sini kita akan dapatkan perbandingannya untuk dynamic load-nya ya. Untuk dynamic load-nya adalah Y per YST, di mana Y-nya 1 ya per YST-nya, ini kita punya rumusnya ya. Ini kita punya nilai untuk faktor magnifikasi dinamisnya atau dynamic load faktornya ya, DLF-nya ya, nilai faktornya, nilai D-nya. Dan ini adalah kita lihat contoh soal nomor 7, di mana suatu portal 2 kolom dari konstruksi beton tulangan ya, dengan modulus betonnya adalah EB-nya 200.000 dan percepatan gravitasinya 980 meter per detik kuadrat ya. Di sini ada menahan untuk baloknya 4 ton ya, dengan ada damping rasio 4,5%. Di sini ada getaran mesin ya, menyebabkan gaya horizontal. Di sini ada portal sebesar PT 0,5 sin om 7 T ton ya. Artinya 7 ini adalah omega D-nya sama dengan 7 omega ya. Untuk 0,5 ini adalah P0-nya ya, di awalnya ya.
Terus di sini ada 3,5 tingginya dan 6. Ya. Nah, di sini kita akan cari nilai I-nya. Iya, kita tetap awal cari adalah kekakuan. Kekakuannya kita cari dulu. Ya, kita cari kekakuannya sama seperti kita cari pada kekakuan yang kita menggunakan metode cross ya. Cari nilai kekakuannya, terus di sini kita dapat nilai apa inersia setiap batangnya ya. Terus kita cari adalah faktor distribusi setiap batang, terus nanti kita dapat momen primer ya, momen primernya ya untuk apa setiap kondisi ya di setiap batangnya ya. Terus kita buat tabel di titik A dan titik C ya, karena di sini ada titik A dan titik C ya. Di titik A dan titik C-nya, titik A dan titik C-nya ya. Momen di CD di sini ya, titik A titik C ya. Ini ada titik C dan titik D ya, bukan di titik A ya. Di sini ada C dan CA dan CD dan DC dan DB ya. Ya di sini. Karena di sini satu iya, ya. Kita dapatkan di sini momen AC dan CA-nya itu adalah 8.750 ya, titik AC ya dan CA-nya. Karena dia simetris maka kita kalikan dua ya untuk momennya ya. Di sini untuk kekakuannya kita akan dapatkan nilainya ya. Di sini kita dapat momennya 4.144 ya. Di sini kita dapatkan ya untuk AC-nya itu HAC ditambah HCA ya dibagi dengan HAC. Maka kita dapatkan 4.144 ya. Jadi 4.144 ini ya kita akan dapatkan ke kalkulatornya. Ya kita kalikan dua ya karena dia bentuknya tadi simetris ya. Ini sebetulnya tabelnya ini ada kurang ya. Ini A, C ya. Di sini ada nilai D-nya ya. D-nya lagi ya. D ya. AC, CA, CD ya. Di sini D, DC-nya belum ya. DC-nya. DC-nya. Tapi karena dia bentuknya dia simetris, berarti ini akan sama ya. Sini juga untuk DC-nya juga akan sama dia 7,715 ya dengan nanti nilainya. Maka dia akan menghasilkan sama ya 4.144 ya 0,57. Maka kita dapatkan kekakuannya 8.289. Nah, kita cari di mana perhitungan frekuensi rasionya. Frekuensi rasionya adalah tadi kita punya getaran yang dipaksakan adalah P0 dikali sin omega T. Ya, P0 sin omega T. 0,5 dikali tadi ya, ada persamaan gerak ya tadi untuk getaran yang dipaksakan. Maka P0 adalah 0,5 ton, terus untuk frekuensi adalah 7 dan per detik. Nah, untuk omeganya adalah sama dengan akar K per M. Ini selalu kita akan cari dari natural frekuensi pada bangunan kita. Di sini kita dapatkan omeganya 45,05. Maka frekuensi rasio R sama dengan omega besar dibagi omega kecil sama dengan 7 dibagi 45,0. Kita dapatkan rasionya 0,155. Maka di dalam amplitude dalam kondisi steady state ya tadi amplitudenya Y sama dengan P ini rumus ya P0 dibagi akar K dikurang M dikali omega kuadrat kuadrat ditambah C dikali omega
kuadrat ya. Nanti di sini kita dapatkan, kita cari nilai C-nya ya. K kita dapatkan, M kita dapat, omega kita dapatkan, P0 kita dapatkan, maka kita cari nilai C-nya. C-nya adalah eh, damping ya. Bagaimana damping? Di sini kita ada damping rasio, maka kita rumusnya C sama dengan omega dikurang M epsilon dikali 2 dikali M dikali omega. Kita dapatkan epsilonnya dari 4,5%, 2 dikali masanya tadi ya 4 ton dibagi 980 dikali dengan omeganya adalah 45,06, maka kita dapatkan nilai C-nya 16,55. Nah, kalau 16,5 kita masukkan di sini nilai nilai amplitude ya untuk steady state-nya ya. Nah, masukkan lagi rumus di sini tadi. Maka kita dapatkan 0,062 ya. 0,02 ini sentimeter. Terus kita cari tegangan dinamis maksimumnya. Apa tegangan dinamis maksimumnya adalah nilai M ya, M tadi ya pada momen pada kolom ya, tegangan pada kolom yaitu 6 dikali E dikali I AC dibagi H pangkat 2 AC ya, dikali Y. Kenapa 6? Karena dia tadi adalah di sini jepit ya, ya 3 dan dia ada 2 tadi jepit-jepit ya, gitu. Maka dia 6 dikali 200.000 dikali 89,322,92 ya untuk nilai E, dan nilai inersianya dibagi dengan 350,2 dikali dengan Y tadi ya, steady state-nya tadi, maka kita dapatkan momennya dari 54,250 ya. Nah, terus kita cari section modulus kolomnya ya. Modulus kolomnya itu adalah 1/6 dikali 25 dikali 35 kuadrat ya, sama dengan 5.104 ya. Maka kita akan dapatkan tegangan dinamisnya adalah 10,63 ya. Massa dibagi dengan modulus, section modulus ya. Itu adalah tegangan dinamis maksimum. Sedangkan untuk faktor load dinamik ya, atau FDL ya, faktor dinamik load ya, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Ada R-nya kita dapatkan ya, ini adalah rasio tadi di sini nilai R-nya, rasio frekuensi ya, rasio frekuensinya berapa. Di sini kita dapatkan nilai R-nya, rasio frekuensi 0,155 ya. Maka kita langsung masukkan aja epsilonnya kita dapatkan, R-nya kita dapatkan, maka kita akan dapatkan dinamik load factor. Artinya ada R-nya itu adalah rasio frekuensi, epsilon adalah dia punya rasio daripada dinamik ya, maka kita dapatkan nilai load factornya 1,0245 ya. Nah, artinya di sini kita punya perhitungan bagaimana kita dapatkan tegangan ya, akibat dari beban dinamis tersebut ya, momennya, terus tegangan dinamis maksimum pada kolomnya ya, pada kolomnya kita dapatkan tegangan dinamisnya. Terus di sini kita akan dapatkan dinamik faktor load ya, atau FDL-nya ini adalah 1,0245 ya. Nah, ini untuk getaran yang dipasangkan dengan redaman tadi. Nah, terus kita lanjut ke respon struktur ya, segitiga of freedom akibat gerakan pondasi atau tanah ya. Ini bisa terjadi kalau misalkan ya di dalam tanah itu ada getaran ya, seperti kalau ada di rel kereta api ya, ada kereta api lewat ya, maka struktur bangunan kita itu akan mengalami getaran. Nah, getaran ini ya, gerakan yang dari tanah atau pondasi ini akan mempengaruhi getaran pada ada struktur bangunan kita. Nah, biasanya ini kita juga akan gunakan ya, kalau kita
Nanti kalau di KBGI itu ya itu juga akan seperti itu. Bagaimana gerakan pada tanah itu akan mengaruhi adalah konstruksi bangunan kita ya dari bawah menjadi ke atas, berarti di situ akan ada beban omega S-nya ya, ada IS adalah simpangan tanah atau pondasi, terus ada Y0 amplitude, terus ada WS frekuensi sudut gerakan tanah pada pondasinya ya. Maka kita akan di sini kita punya persamaan dinamik keseimbangan dinamiknya seperti pada persamaan D02 ya, di mana di sini masanya tetap ya tidak akan berubah, massa dikali Y double aksen, artinya massa ini tidak dipengaruhi ya daripada dia punya gerakan pada apa pondasi ya, yang dipengaruhi itu adalah sistem redaman dan sistem kekakuannya ya, sistem kekakuannya. Nah makanya kenapa kalau kita buat ya dalam eh, apa eh, di dalam ada di KBGI. KBGI itu dikunci ya, dikunci adalah dua hal, tadi massa dan kekakuan ya. Kekakuannya itu yang bisa adik-adik silakan di diubah ya diubah kekakuannya, kolomnya dia punya dimensinya, dia punya karakteristiknya kan gitu ya. Nah tapi juga dibatasi dengan masanya, tidak boleh melebihi adalah berapa kilo kan gitu ya, di dalam KBGI ya lomba ada persyaratannya ya gitu. Karena tadi ya eh, jangan juga ada yang pikir bahwa dengan massa berat, bangunannya berat, kekakuannya berat ya, ya karena kekakuannya akan lebih lebih kokoh, maka dia punya eh, apa bangunannya lebih bertahan ya, lebih kuat menahan beban eh, pada gempa yang terjadi ya, frekuensi itu juga tidak tidak diperbolehkan. Maka tadi Bapak bilang ya kalau di dalam lompat itu dia kunci ya, artinya masa dia tidak boleh melebihi beban ya yang sudah ditetapkan tadi ya, karena biar adik-adik tidak ya menggunakan tadi kolom yang besar-besar tadi ya. Juga nanti mempengaruhi konstruksi bangunannya bagaimana, pelaksanaan pembuatan model juga mempengaruhi kan gitu ya, walaupun nanti tadi ya lebih kuat ya karena kekakuannya tadi, tapi juga perlu dihitung masanya tadi ya. Nah itu belum tentu tadi masanya tadi dia berat tadi ya, dia bisa menahan beban dinamis ya. Nah itu juga harus diperhitungkan. Makanya kalau dilihat dari sini ya persamaannya, maka cuman ada nilai redaman dan kekakuan yang dipengaruhi oleh tadi ya getaran pada tanah tadi ya. Nah di sini kita lihat YS-nya sama dengan Y0 sin omega ST, maka kita turunkan omega YS aksennya sama dengan Y0 omega cos WST. Maka kita akan punya persamaan di sini adalah persamaan gerak pada struktur bangunan ya. Kita akan punya nilai V0 dikali sin omega ST ditambah beta ya. Nah, kita ada nilai gayanya V0-nya dikali sin omega ST dikali ditambah beta ya. Betanya adalah tangan beta C dikali omega S per K atau 2R epsilon. Artinya ada rasio frekuensi dikali dengan rasio redaman. Ini kalau dia ada redaman ya. Nah, sini rumusnya ya. Ini adalah rumus geraknya. Ya, ada V0 dikali Y0 ya, amplitudenya ya, state-nya awal di akar K kuadrat ditambah C dikali omega S kuadrat. Ya, ada nilai V0-nya.
dapatkan. Ini untuk persamaannya sama. Di sini ada bedanya adalah di keadaan steady state-nya ya. Tapi mirip tadi dengan yang di atas ya, yang getarannya dipaksakan ya. Cuman di sini ada nilai V0 per K-nya nih. Kalau yang di atas tadi cukup nilai V0 dikali sin omega ST dikurang theta. Tapi kalau di keadaan steady state pada pada apa tadi ya pada tanah ya, pada getaran yang pada tanah atau pondasi. Di sini ada plus betanya, V0 dibagi K ya. Ya, ini adalah V0-nya dibagi dengan kekakuan. Untuk yang di bawah ini sama ya. Nah, V0-nya kita cari dulu, Y0 dikali K, akar 1 ditambah 2R dikali X kuadrat ya. Nah, nanti kita akan dapatkan dia punya YT per Y0-nya ya. YT per Y0. Di sini kita akan dapatkan gerakan penyokong pondasi terhadap struktur ya sebagai osilator ya yang bergerak di atas landasan ya. Di sini kita bisa melihat sebagai transversibilitas ya atau derajat isolasi ya, isolasi relatif dalam dinamika struktur ya. Kita lihat kita definisikan sebagai rasio amplitudo dari gerak osilator Y dan amplitudo Y0 ya. Osilator Y dan amplitudo Y0 ya, dan gerakan penokang pada pondasi ya yang ini. Nah, ini adalah kita dapatkan YT per Y0-nya ya, atau kita sebut transversibilitas atau transversibility ya di dalam persamaan D05 ya. Kita masukkan TR-nya. TR ini sama dengan Y per Y0 ya, sama dengan tadi ya, yang sama seperti sini sinnya ini kita hilangkannya. Di sini yang bagian ini adalah transversibilitasnya. Akar 1 plus 2 R epsilon pangkat 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2 ditambah 2 R epsilon kuadrat. Nah, di sini ada kita punya ya, ini adalah cara lain ya di dalam perusahaan di dalam D02 tadi ya. Ada massa dan penyokong fondasinya ya. Di sini ada perpindahan ya, ada massa. Kita akan ubah ya. Di sini nilai simpangannya, di sini perpindahannya ya aksen ini. Ya, ini sebetulnya sama nanti untuk dapatkan nilai V0-nya berapa. Ya, ini dengan alternatif dengan cara yang lain ya. Nah, ini sama aja ya. Nanti untuk dapatkan nilai transmolitasnya tadi atau TTR-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Jadi eh, nanti ya adik-adik perlu kalian pahami ya bahwa frekuensi ada R itu adalah rasio frekuensi, di mana R itu frekuensi dari beban getaran luar ya atau beban lateral itu dibagi dengan frekuensi natural pada konstruksi bangunan kita. Nah, di situ akan ada dinamik load faktornya ya. Terus juga bisa kita cari juga nilai steady state-nya, bagaimana formulanya ya. Di situ juga kita bisa lihat juga, kita cari nilai transmissibility-nya ya, yang disokong yang dari getaran itu disokong oleh pondasi tadi ya gerakannya. Nah, untuk contoh 08 silakan kalian pelajari sendiri ya. Terakhir nanti setelah kelompok ya, tugas kelompok kita diskusi ya, Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya untuk
bagaimana terjadi pada gempa untuk konstruksi bangunan kita. Ya, dia sama tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada fondasi tadi, ya. Nah, cuman dia ada bentuk bentuk getarannya, ya. Ada impulsnya, ya gitu ya. Bagaimana terjadi impulsnya gitu ya. Ada getarannya bentuknya segitiga, ada yang bentuknya dia segi empat, ada yang bentuknya dia impulsnya itu tidak beraturan, ya. Nanti itu Bapak akan jelaskan setelah kita diskusi bersama bagaimana implementasi dinamika struktur pada struktur bangunan, ya, yang ada dibuat. Nanti makalahnya kita akan diskusi bersama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya untuk pertemuan kita pada hari ini, ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya secara offline. Tolong nanti yang PJ kelas untuk mencari ruangan di PUT ya untuk hari Rabu ya jam 11 ya. Jadi silakan kalian hubungi Mbak Vina ya sebelum atau hari Senin ya, silakan ya untuk minta ruangan di hari Rabu ya jam 11 di PUT ya. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.